여기서 우리끼리 파티라도 하는 건데. 다시 오면 우린 진짜 돌머리 인증이잖아. 내가 보고 싶은데 못 보게 하는 이 사회가 잘못된 거야. 원하지 않기? 만나자고 하기 없기. 부산에는 한방눈이 왔어. Cinta itu bukan tentang memiliki, melainkan sebuah tindakan. Bahkan cinta itu memang gila dan sulit untuk dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, cinta itu indah. Waiting for Rain adalah film Korea yang menceritakan perjuangan cinta dua insan manusia, di mana dalam film ini banyak adegan-adegan romantis dan terlalu sedih. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Cerita dimulai ketika seorang pria duduk dan terdiam di sebuah taman. Di malam itu, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2011, pemuda bernama Jung Ho sedang menunggu seseorang yang sangat ingin ia jumpai. Ia adalah cinta pertamanya saat duduk di bangku sekolah dasar. Di masa lalu, Jung Ho ingin ikut serta dalam acara festival olahraga sekolah dan dia berlari untuk mewakili timnya. Jung Ho terjatuh dan tangannya terluka. Di saat orang-orang fokus pada acara meriah tersebut, seorang gadis mendatangi Jung Ho dan memberikan sapu tangannya. Sikap peduli itulah yang membuat Jung Ho jatuh cinta pada pandangan pertama. Belum lama setelah mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Soyun, Jung Ho terpaksa harus menerima kenyataan bahwa malaikat kecilnya itu harus pindah dari sekolahnya. Sejak saat itu, Jung Ho tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bertahun-tahun kemudian, Jung Ho tumbuh menjadi pemuda sederhana yang tidak punya banyak keinginan selain lulus masuk ke perguruan tinggi. Setelah lulus, Jung Ho mengisi waktu luangnya untuk mengambil kelas tambahan, berharap bisa lolos seleksi masuk ke universitas. Akan tetapi, dia terus-menerus gagal, bahkan setelah mengulang kelas tersebut di tahun kedua. Jung Ho tidak sendiri. Seorang gadis bernama Sujin juga tidak beruntung seperti kebanyakan orang. Di suatu hari setelah mengikuti kelas, Jung Ho bertemu dengan Sujin di sebuah kedai pinggir jalan. Walaupun mereka tidak akrab, dengan santainya Sujin meminta Jung Ho untuk membayar makanannya. Sujin beranggapan bahwa pertemuan tersebut adalah takdir, mengingat mereka telah bertemu selama 2 tahun berturut-turut. Namun Jung Ho mengelak dengan berkata bahwa itu bukanlah takdir, melainkan hanya pertemuan biasa. 그건 운명이 아니라 너랑 내가 대학을 떨어졌기 때문이야. 나도 너 이름 알아. 나만큼 흔한 이름. 생각해봐. 운명이 쓸데없이 2해 동안 보게. 진짜 강사쌤 말대로 우린 희망만 품다가 죽을까? 너 내 이름 알아? 나 네 이름 아는데. Sujin tersenyum ketika Jung Ho gugup di pertemuan singkat itu. Malam harinya, Jung Ho mengingat kembali momen manis saat ia bertemu dengan Soyun. Jung Ho jelas tidak bisa melupakan itu dan dia akhirnya berusaha mencari tahu di mana Soyun berada. Keesokan harinya, Jung Ho bertemu dengan teman lamanya Jonggo untuk membeli ponsel baru. Jung Ho teringat bahwa Jonggo adalah putra dari guru SD mereka yang kini sudah menjadi wakil kepala sekolah. Jung Ho kemudian meminta nomor telepon Soyun melalui ibu Jonggo dan berkata bahwa dia ingin mengembalikan sesuatu. Sebagai teman, Jonggo mengusahakan hal itu. Jung Ho akhirnya tahu bahwa cinta pertamanya itu kini sedang berkuliah di Universitas Busan. Di sana Jung Ho membuat surat untuknya, dia menyurahkan isi hatinya dan rasa terima kasih atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Beberapa hari kemudian, surat itu diterima oleh adik Soyun saat ia datang ke Universitas Busan, tempat di mana kakaknya berkuliah. Sohee, adik Soyun, datang mewakili kakaknya yang sedang sakit untuk mengurus beberapa keperluan. Sohee pun membawa surat itu kepada sang kakak dan ia membacakannya. Keadaan Soyun saat itu sangat memprihatinkan. Kakinya lumpuh dan dia tidak bisa berbicara.
Dengan sabar, Sohee membimbing kakaknya untuk membalas surat tersebut. Namun ternyata Soyun tidak mengingat apapun tentang Yunho. Sohee membalas surat itu, menjelaskan bahwa ia mungkin salah orang, namun untuk beberapa alasan, dia mengubah isi surat tersebut dan berterima kasih. Sohee meminta aturan dasar sebelum bertukar surat di masa yang akan datang. Ia tidak mau ada pertemuan atau kunjungan di antara mereka. Walau begitu, Yunho tetap bahagia saat dia menerima surat balasan tersebut. Keesokan harinya, Yunho datang ke bengkel kerajinan kulit milik ayahnya. Di sana, ia membuat boneka anjing untuk diberikan kepada Soyun. Di lain tempat, Sohee dan kakaknya yang menerima hadiah itu sangat bahagia dan untuk pertama kalinya, keadaan rumah sakit menjadi lebih berwarna. Sohee pun membalas hadiah tersebut dengan surat yang tidak biasa. Surat itu ditulis terbalik sehingga Yunho harus menatap langit agar dapat membacanya. Di hari yang membahagiakan itu, Sujin datang dan bercerita bahwa awan di langit bisa saja merupakan pesan dari alam semesta. Sujin menjelaskan, dalam kehampaan semesta mereka berdua saling menatap langit dan oleh karena itu mereka harus menghabiskan waktu bersama. Walaupun terdengar konyol, itu adalah pesan tersirat yang menjelaskan bahwa Sujin mulai menyukai Yunho. 함께하라는 우주가 그런 실없는 게 별개다 기적. 다시 못 올 이 순간. 강아지 고마워. 머리맡에 뒀어. 아무것도 없는 무의 세계에서 너와 내가 함께 하늘을 보고 있잖아. 우린 진짜 돌머리 인증이잖아. 되져감? Sementara itu, Sohee menghabiskan waktunya untuk bekerja di toko buku milik ibunya dan dia akan meluangkan waktunya untuk menemani Soyun di rumah sakit. Keesokan harinya, Yunho berhadapan dengan kakaknya yang sudah sukses. Dia kurang menyukai kakaknya yang selalu sibuk mengurusi pekerjaan dan kurang mengenal arti keluarga yang sesungguhnya. Merasa kesal dengan pertemuan tersebut, Yunho pun pergi dari rumah dan akhirnya dia bertemu dengan Sojin. Di malam itu, Sujin banyak bercerita tentang masa lalu dan akhirnya dia mengajak Yunho untuk tinggal bersamanya di sebuah motel. Di motel itu, Sujin selalu mengalihkan pembicaraan dan terus-menerus menceritakan masa lalunya. Dalam kisahnya itu, Sujin bercerita bahwa dia pernah terluka saat lahir karena kelalaian dokter. Keluarganya mendapat uang kompensasi dan akhirnya dia terlahir kaya. Ketika Sujin SMP, ibunya menyerahkan uang tersebut sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Setelah ayahnya menikah lagi, Sujin hidup sebagai remaja yang kurang menerima kasih sayang dari orang tua. Di balik senyum manisnya itu, Sujin selalu merasa kesepian, dan dia melihat kesamaan itu pada diri Yunho yang selalu terlihat sedih walaupun saat tertawa. Di malam yang tak terduga, Sujin berkata bahwa dia akan bercerita lagi di lain kesempatan setiap kali mereka tidur bersama. Yunho menolak dan berkata bahwa dia tidak akan tidur dengannya sekalipun. Sujin adalah wanita kaya raya. Sujin patah hati mendengar penolakan tersebut, namun akhirnya dia mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa suatu saat nanti mereka harus melihat aurora. Yunho tidak bisa menerima perasaan Sujin karena hatinya sudah milik Soyun seorang. Hari pun berlalu. Sohee terus memainkan perannya sebagai Soyun dan bertukar surat dengan Yunho. Banyak hal telah diceritakan dan perlahan mereka semakin terikat. Sementara itu, walaupun sudah ditolak, Sujin tetap berusaha menjadi teman yang baik. Dia mengajak Yunho pergi ke pantai terdekat untuk melupakan keluh kesahnya terhadap pelajaran di akademik. Dan beberapa hari kemudian, Sohee menerima paket hadiah dari Yunho yang berisi kerang pantai dan sebuah perahu kulit. Kebaikan itu semakin membuat Soyun penasaran dan akhirnya ia ingin Sohee mewakili dirinya untuk bertemu. Keesokan harinya, Sohee memutuskan untuk datang menemui Yunho di bengkel kerajinan milik ayahnya. Di saat yang sama, Yunho juga pergi ke toko buku, tempat di mana Sohee bekerja. Nampaknya takdir mulai mengikat mereka berdua. Namun sayangnya, keadaan belum mengizinkan mereka untuk saling bertemu.
Memasuki musim gugur, keluarga Sohee menerima kenyataan pahit bahwa Soyun sudah divonis tidak akan bertahan lama. Sang ibu merasa telah kalah menghadapi semua cobaan yang dia jalani. Sohee berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengurus kakaknya ini. Dia juga memberikan foto Soyun kepada Yunho sebagai hadiah. Walaupun foto tersebut hanya memperlihatkan bagian wajah, Yunho sangat-sangat bahagia. Dia senang karena akhirnya bisa melihat sosok cinta pertamanya lagi. Yunho mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan semuanya. Dia mengajak Soyun untuk bertemu di depan sekolah lama mereka yang kini telah berubah menjadi taman. Dalam suratnya, Sohee berjanji bahwa dia akan menemui Yunho pada tanggal 31 Desember jika terjadi hujan. Awalnya, Yunho sangat kesal dengan syarat tersebut karena kemungkinannya sangatlah kecil. Akan tetapi, cinta membuatnya melupakan segala bentuk ketidakmungkinan, dan sejak saat itu, dia berharap menunggu hujan pada tanggal 31 Desember. Di akhir tahun keduanya, Yunho menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat untuk matematika. Ia meninggalkan kelas dan memutuskan untuk kuliah bisnis di Jepang. Sebelum pergi, Yunho menemui Sujin untuk berpamitan. Di malam itu, Sujin bertanya apa perbedaan dia dengan cinta pertamanya. Yunho menjelaskan bahwa Sujin seperti bintang yang menyala terang, sementara Soyun adalah hujan yang dapat memberikan kenyamanan dengan bunyi rintiknya. Sujin mengerti dan dia merelakan kepergian Yunho. 별 같고 그 친구는 내 별에서는 비가 안 내릴 것 같아서 위안이 안 되냐? 눈부시고 그 친구는 나와 그 친구의 차이는 뭐니? 진짜 아프지 말고! Ketika Yunho berkuliah di Jepang, Soyun mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Setelah kematiannya itu, Sohee berusaha menjelaskan semuanya di dalam surat. Dia meminta maaf dan berkata bahwa selama ini telah membalas surat Yunho menggunakan nama kakaknya. Namun dia tidak punya keberanian untuk mengirim surat tersebut, dan pada akhirnya, Yunho tidak pernah tahu bahwa Soyun telah meninggal dunia. Saat kembali ke negaranya, Yunho membuka toko payung dan menghabiskan waktunya untuk menunggu hujan pada 31 Desember. Di suatu waktu, Sujin datang berkunjung ke toko dan dia mendapatkan hadiah yang sangat tidak terduga. Dia mendapat payung yang dilukis dengan gambar bintang dan aurora yang sangat indah. Mata Sujin berlinang. Ia mengucapkan terima kasih dan akhirnya pergi. Sejak saat itu, Yunho terus menunggu hujan pada tanggal 31 Desember di setiap tahunnya. Tapi keajaiban itu tidak pernah terjadi. Setelah 8 tahun menunggu, Yunho akhirnya tahu bahwa Soyun telah lama meninggal dunia. Hatinya hancur dan semua penantiannya menjadi sia-sia. Sementara itu, Sohee baru menyadari bahwa selama ini Yunho berjanji untuk menunggu Soyun setiap 31 Desember saat ia membaca surat terakhir dari Yunho yang baru ditemukannya setelah bertahun-tahun lamanya. Sohee tidak tahu, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Yunho masih mengharapkan pertemuan itu. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011, Sohee berpikir bahwa Yunho masih menunggunya di taman. Sementara itu, Yunho akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri penantian yang selama ini. Di saat itulah akhirnya hujan turun, di mana Yunho bergegas kembali ke taman dan menyaksikan keajaibannya. Begitu juga dengan Sohee, yang sudah siap memutar balik mobilnya untuk bertemu Yunho dan menepati janjinya di masa lalu. Walaupun Yunho sudah tahu bahwa Soyun telah meninggal, terdapat satu hal yang sama sekali tidak ia ketahui selama ini. Di masa lalu Soyun sudah mengidap penyakit kronis dan dia tidak pernah ikut serta dalam acara festival olahraga. Di hari itu Sohee mengenakan seragam kakaknya sebagai bentuk dukungan dan dialah yang telah memberikan sapu tangannya kepada Yunho. Di hari itu juga, Yunho membaca label nama di seragamnya yang bertuliskan Kan Go Soyun. Tapi gadis itu sebenarnya adalah Sohee. Karena itulah, Yunho benar-benar bertemu Sohee dan dia tidak pernah salah mencintainya.
takdir mengikat mereka dengan cara yang tidak biasa. Berawal dari hal sederhana yang kemudian tumbuh menjadi cinta. Cinta itu bukan tentang memiliki, melainkan sebuah tindakan. Dan Yoonho telah membuktikan itu, kemudian film pun berakhir.